Agur, tadi kita lihat si Bro ini robot yang kamu buat apanya? Programnya itu bisa macam-macam ya, olahraga, terus kayaknya karate gitu, kungfu. Kungfu itu tadi. Sampai joget-joget ya. Keren banget. Nah, kalau sekarang ada yang tanya-tanya nih, apa manfaatnya sih belajar di Politeknik? Jawabmu apa? Dengan di Politeknik itu otomatis prakteknya lebih banyak. Porsi prakteknya lebih banyak. Jadi menguasai alat, menguasai bagaimana cara kita benar-benar nyatanya, realnya. Kerjaan kita seperti apa. Nah, kita lebih banyak belajar di situ. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini ada Tio Avianto, Technopreneurs ya. Terima kasih Tio. Saya pengagum dia ini. Kenapa? Dia menemukan produk yang kemudian fungsi dan perannya luar biasa dan sekarang sudah dipasarkan di beberapa negara. Kamu lulusan apa? Saya lulusan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Saya dulu jurusan Mekatronika. Oh, hampir sama ya. Iya. Nah, Tio, saya baca kamu menemukan produk namanya Kubicon. Ya, benar. Coba jelasin secara sederhana Kubicon itu apa? Kubicon itu sebenarnya adalah brand produk yang kita bikin. Pada dasarnya dia adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan identification, tracking, terus kemudian monitoring dan berbagai macam kebutuhan yang biasa digunakan untuk industri. Jadi ini adalah salah satu Fisiknya produk pertama kami. Oke, jadi ini pernah kita produksi lebih dari 2.000 device saat ini sudah terjual dan banyak digunakan juga untuk retailer ya. Jadi ini bisa digunakan untuk proximity marketing. Jadi ini bisa terhubung langsung dengan smartphone. Jadi kalau retailer itu bisa mengiklankan sesuatu melalui smartphone dengan bantuan device ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita punya varian yang kedua, hampir sama, bentuknya seperti kartu. Untuk apa itu? Ini biasanya digunakan untuk presensi. Jadi fungsinya hampir sama seperti yang device yang pertama. Cuman ini kita ubah bentuknya. Jadi ini biasanya digunakan untuk presensi. Mungkin dari enterprise yang karyawannya ribuan. Dia butuh presensi yang cepat, absensi yang Ini prosesnya cepat. Betul. Kartu untuk absen. Kartu yang biasa digunakan untuk absen. Tidak hanya untuk itu, tapi juga bisa di tracking posisi orangnya dengan menggunakan receiver kita yang baru. Wah, ini karyawan kurang senang ini. Iya. Jadi kita pura-pura absen, tapi habis itu kita jajan di sebelah kantor kita ketahuan ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya untuk people ya, tapi untuk aset juga, aset berupa barang dan lain-lain. Oh, bisa di-track melalui kartu kartu ini. Alat ini sudah diproduksi? Ya. Sudah dijual? Sudah dijual. Bisa dibeli di e-commerce besar di Indonesia ataupun di luar juga. Kita sudah coba untuk pasarkan di luar juga. Oke, kemana aja itu? Salah satunya kita pernah kirim ke Brazil, Amerika, Malaysia, Singapura, India, dan Jepang. Ya, terima kasih ya. Ini lulusan Politeknik ini ya? Betul. Surabaya ya? Surabaya. Mampu menciptakan satu temuan yang kelasnya udah kelas dunia ini kalau dilihat. Alhamdulillah. Jadi kita harus bangga ya, anak Indonesia. Nah, Agur, kalau kamu sendiri apa keinginanmu untuk mengembangkan pengetahuan maupun produk di bidang robotik ini? Jadi Protobot ini robotic school, sekolah robotika. Ada sisi pendidikannya dan ada sisi tekniknya. Jadi saya beruntung sekali ketemu dengan pacar saya karena dia orang pendidikan. Wah, nah, ini pengakuannya jujur. Saya beruntung sekali bertemu dengan pacar saya. Oke, tapi mungkin pacarmu yang nggak beruntung. Oh, sama-sama beruntung. Oke, ya, terus kenapa? Jadi itu saya banyak belajar bagaimana mengatasi anak yang tahu-tahu dia mau bikin, wah ini susah ini, emosi kan, nangis. Nah itu cara mengatasinya gimana? Kita memasukkan cara mengajar sikapnya seperti apa. Jadi kan tidak hanya bisa bikin robot, tapi harus juga sikapnya bagus. Sikap dan perilaku, ya, jadi diajarkan di situ juga. Agur, terima kasih Agur. Sukses selalu ya, sampai ketemu. Iya. Mari kita berikan aplaus sekali lagi, Agur.
Nah, mumpung Pak Menteri ada di sini, bagaimana kalau kita minta Pak Menteri sekarang yang duduk di sini? Oke. Pak Muhammad Nasir. Oke. Luar biasa. Pak Nasir, kalau dari pandangan Anda tentang cerita-cerita mereka ini, apa yang paling berkesan dari yang Anda dengar tadi? Itulah mimpi yang saya harapkan lulusan dari Politeknik yang bisa menjadi orang-orang entrepreneur yang sukses. Satu. Yang kedua, menjadi tenaga kerja yang profesional. Ya. Ya. Saya lihat di sini ada perwakilan dari Asian Development Bank, kemudian ada dari pemerintahan Kanada ya, Ya. yang hadir, dan saya dengar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi punya kerjasama untuk konteks politeknik. Ya, Kerjasama apa ini ya? kerjasama dalam pengembangan pendidikan ini terutama pada dosen-dosen itu harus direvitalisasi juga. Oke. Untuk mendapatkan sertifikasi, harapan saya mendapatkan international certification di bidang prodi yang mereka tekuni sekarang. Lulusannya nanti, kalau dosennya punya sertifikasi, lulusannya harus punya sertifikasi. Jadi kalau itu sertifikasi, masuk ke dunia kerjanya, tidak lagi akan ditanya, tidak lagi akan di-training, tapi langsung dia bekerja. Kalau ada yang masih ragu-ragu untuk memasukkan anaknya ke politeknik, atau dia sendiri ragu-ragu untuk masuk ke politeknik? Lah, ini kan biasanya mereka ragu itu kan karena nanti dapat gelar apa kan itu. Oh, ini persoalan gelar Ya, dulu ya. masalah gelar ini harus kita rubah mindset. Terus? Lah akhirnya saya rubah Politeknik adalah nanti program diplomanya tidak D3 tapi D4. D4. Tapi pada saat 3 Sarjana tahun dia sudah bisa mengikuti ujian diplomanya, diploma 3. Dan dia mendapatkan sertifikat. Setelah itu dia lulus, dia bisa lanjut ke D4-nya atau berhenti di situ kerja kembali lagi. Sehingga ini akan menarik bagi anak-anak Indonesia. Saya tidak lagi menempuh pendidikan harus S1. Saya lebih baik ngambil D4, dapat D3-nya dan D4 sarjana terapan. Akhirnya mereka berpikir juga lagi, Pak Menteri, kalau gitu apa bisa melanjutkan S2? Kami berikan namanya sarjana S2 terapan juga. Dia bisa melanjutkan pengeterapan dia untuk mendesain sistem dan berikutnya. Oke, terima kasih Ya, Pak Nasir. ya terima kasih. Nah, saya dengar-dengar Anda ingin menyerahkan secara simbolik beasiswa kepada ribuan atau 6.000, bahkan kalau kurang ditambah lagi, teman-teman dari SMK atau dari sekolah menengah untuk bisa masuk ke politeknik, begitu ya? Kalau gitu mana teman-teman anak-anak SMK ya? Oke, terima kasih. Pak Menteri, ya. Ya ini beasiswa nanti masuk politeknik ya. Selamat ya, oke. Selamat ya. Berikutnya ya. Iya, selamat ya. Baik, sambil saya sebut namanya ada Gilang Ramadan dari SMKN 26 Jakarta, Muhammad Selamat ya. Rifki Alpian SMKN 1 Jakarta, Oke, Putu selamat. Karsogus Anggoro SMKN 36 Jakarta, Anggun Oke, Nurdila ya. SMKN 37 Jakarta, Yakomina Mabel SMKN 2 Nganjuk, Jem Mirin SMKN 8 Malang, Cornelia Amelia SMKN 2 Subang, dan Engelbertus Yamanop SMKN 1 Kota Bekasi. Nah, saya akan mengundang 4 narasumber kita tadi. Oh ya, Ya, masing-masing Rido, Taufik, Agur, Tio untuk naik kembali ke stage ya. Nah, dengar-dengar Pak Menteri juga mau kasih apresiasi buat anak-anak muda hebat ini. Apresiasi bentuknya apa ini? ya ini Bang Andi, saya kan melihat prestasi anak Indonesia itu luar biasa. Yang melalui pendidikan politeknik, ternyata pendidikan politeknik adalah yang menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dan mereka punya startup, punya industri. Sekarang saya ingin mengapresiasi mereka itu bisa berkunjung atau visit ke
Applied Sciences di Kanada. Ya, di Kanada. Silakan, secara Oke. simbolik yang diberikan. Oke, terima kasih Jadi semuanya. jualan ayam gepuk di Kanada. Ya, ini ya. Jual jamur di Kanada. Ya. Termasuk bikin robot. Semuanya ya. Baik, sebelum kita akhiri, ini saya dapat 2 buku menarik ya. Judulnya Reformasi Politeknik Pasti Hebat. Kemudian ada Memandang Revolusi Industri dan Dialog Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. Ini ilmu yang banyak sekali di buku ini. Dan karena acaranya spesial, ada Pak Menteri, maka saya bagikan masing-masing 2 buku ini kepada semua yang hadir di studio. Dan dari Kick Andy sendiri ada 1 buku juga, ini berkaitan dengan bagaimana Anda meningkatkan karir ya, usaha Anda sehingga bisa masuk ke globalisasi atau masuk ke era global. Nah, penulisnya adalah Handi Kurniawan yang juga sekarang sudah berada bersama kita. Kita berikan aplaus. Oke ya. Iya. Baik, Bung Handi, terima kasih ya. Ini buku saya sudah baca, karena bukunya bagus, maka hari ini saya akan bagikan kepada semua penonton di studio. Luar biasa. Bagi Anda yang menonton di rumah, jangan juga berkecil hati, karena Anda punya kesempatan untuk mendapatkan buku bagus ini dengan cara mengakses website kickandy.com. Dengan menonton acara atau episode kali ini, semoga kita tercerahkan bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas, termasuk di dalamnya adalah Politeknik, akan menciptakan anak-anak hebat seperti mereka ini. Akhir kata, sampai jumpa. Oke.